Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah lama tidak terlihat, akhirnya Marco kembali muncul di chapter ini. Ternyata dia sedang bersama bajak laut Akagami. Marco ada di kapal Akagami untuk ikut numpang sampai ke Pulau Sphinx, dan dia berencana untuk tinggal di tempat itu. Sebenarnya Sans dan krunya ingin agar Marco bergabung dengan mereka, tapi Marco menolak tawaran itu. Nah, dari kemunculan sosok Marco ini dapat kita lihat bahwa dia masih memakai perban di tubuhnya dan juga masih ada Hansaplast di kepala. Padahal dia kan punya regenerasi super, lalu timelinenya juga sudah terjadi 1 minggu setelah pertempuran berakhir. Nah, hal itu menunjukkan jika dampak pertarungan di Onigashima memang sangat terasa bagi para petarungnya. Dan apalagi bagi pihak yang kalah, tentu mereka lebih menderita. Jadi berdasarkan keadaan Marco ini dapat dianalogikan jika King dan Queen yang dikalahkan oleh Green Bull dengan mudah itu memang masih terluka. Ya, selanjutnya ada flashback yang muncul ketika Green Bull baru dikalahkan, di mana saat itu Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbe sedang menikmati festival sambil menonton Green Bull. Ya, di sini Yamato langsung bergabung dengan mereka dan mengatakan kekhawatirannya tentang negeri Wano. Yamato menyadari bahwa Green Bull pergi karena pertolongan dari seseorang yang menggunakan haki sangat kuat. Lalu Yamato juga jadi tahu bahwa setelah Kaido tidak ada, akan ada banyak musuh yang datang ke Wano. Jadi dia pun memutuskan untuk tinggal dan melindungi Wano Kuni. Tapi walaupun sudah memutuskan untuk tinggal di Wano, Yamato tetap meminta Luffy untuk menganggapnya sebagai salah satu nakamanya. Ya, berarti di chapter ini sudah terkonfirmasi ya bahwa alasan utama Yamato tinggal di Wano adalah untuk melindungi negeri itu. Dan hal itu sesuai sih dengan buah mythical Zoan yang sudah dia makan, yaitu Oguchi Makami, sang pelindung negeri Wano. Luffy pun mempercayakan Wano kepada Yamato. Kemudian Zoro meminta Yamato untuk tidak melukai hati Momonosuke, karena Shogun itu punya harga diri yang tinggi dan dia juga tidak mau menunjukkan sisi lemahnya. Yamato pun mengerti tentang hal itu dan dia akan melakukan semuanya dengan baik. Nah, ketika pembicaraan itu berlangsung, Marco datang. Dia berkata sudah menemukan kapal yang cocok untuk dia tumpangi. Ya, jika melihat timeline, memang saat itu bajak laut Akagami sedang OTW ke luar Wano. Dan tentu Marco juga bisa merasakan haki Sans. Jadi dia pun langsung bergegas untuk ikut numpang. Nah, sebelum pergi, Marco berpamitan dengan Luffy, Jinbe, dan yang lainnya. Luffy berterima kasih kepada Marco atas semua bantuannya dalam pertempuran di Onigashima. Ya, peran Marco memang sangat penting ya. Walaupun sebagai support, setidaknya ada 3 hal utama yang sudah dilakukan oleh Marco. Pertama, telah membantu mengurus orang-orang yang terkena virus dari Queen. Kedua, telah menahan Big Mom dalam duel 1 lawan 1. Dan yang ketiga, Marco juga bisa menahan King dan Queen seorang diri. Ya, sebelum pergi, Marco berpesan agar Luffy maju dengan tekadnya untuk era baru yang sudah dia buat ini. Akhirnya flashback pun berakhir dan kita melihat Marco terbang ke Pulau Sphinx. Entah kapan lagi ya kita akan melihat sosoknya dalam cerita ini. Selanjutnya kita berpindah ke Amazon Lily. Di sini buah Hancock digambarkan sedang terluka dan juga sedang galau. Dapat kita lihat pulau Amazon Lily mengalami kerusakan yang cukup parah, dan Hancock sendiri mulai berpikir untuk meninggalkan pulau agar pulau suku Kuja itu tidak diserang lagi. Kemudian ada adegan flashback yang menunjukkan penyerangan prajurit angkatan laut ke Amazon Lily. Penyerangan itu dipimpin oleh Wakil Admiral Yamakaji. Kapal-kapal marin mulai menembaki pulau dan para pasukan pun mulai turun dari kapal. Nah, di sini muncul sosok hasil penelitian dari SSG. Sosok itu adalah anak-anak yang mirip dengan Hancock kecil dan dia menyerang dengan laser dari tangannya. Dan dia juga punya ciri-ciri dari ras Lunaria seperti rambut putih, kulit gelap, sepasang sayap,
dan juga api yang menyala di punggungnya. Ya, akhirnya kita tahu ya maksud dari Fujitora saat dia bilang SSG bisa menggantikan Shichibukai. Dan ternyata SSG memang telah membuat sosok tiruan Shichibukai yang dikombinasikan dengan sifat-sifat unggul dari ras Lunaria. Lalu tak lama setelah angkatan laut menyerang, datang kapal bajak laut Kurohige. Laut pun langsung bergejolak oleh kemampuan Gura-Gura Nominya. Nah, ternyata Kurohige pergi ke Amazon Lily untuk mengincar kemampuan Devil Fruits-nya buah Hancock, dan dia datang bersama Katarina Devon dan Vasco Shot. Setelah sampai di pulau, Kurohige langsung mengguncang Amazon Lily dengan kemampuan gempanya. Situasi pun jadi semakin buruk, beberapa bangunan langsung roboh. Lalu di sini Koby berusaha membujuk Hancock untuk menyerah dan pergi bersama angkatan laut agar pertempuran ini bisa berakhir. Tapi Hancock tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Dia siap untuk melawan. Lalu secara tak terduga ada sosok pasifista baru lainnya yang mirip Mihawk. Dia menyerang kru bajak laut Kurohige. Dan Kurohige sendiri terlihat kaget ketika melihat ciri-ciri fisik dari pasifista baru buatan SSG itu. Ya, tentu Kurohige juga tahu beberapa informasi mengenai ras Lunaria. Mengingat Marco juga tahu informasi itu ketika dia bersama bajak laut Shirohige. Kemudian pasifista yang mirip Mihawk itu menyerang dengan sebuah tebasan pedang yang kuat, yang bahkan bisa menebas sebagian gunung Amazon Lily. Namun Kurohige menahan serangan itu dengan Busosoku Haki di tangannya, dan kemudian Kurohige menggunakan teknik Black Hole. Nah, selanjutnya buah Hancock melakukan serangan Slave Arrow, dan hal itu membuat para prajurit angkatan laut menjadi batu, termasuk wakil Admiral Yamakaji dan juga Helmeppo. Pertarungan pun berlanjut seperti Battle Royale antara tiga pihak tersebut. Tapi akhirnya Kurohige berhasil mengunci pergerakan Hancock dengan cara mencekiknya. Di sini Ratu Bajak Laut itu tidak bisa menggunakan kemampuannya karena sudah dinetralkan oleh Yami-Yami Nominya Kurohige. Dan jika hanya kekuatan fisik saja, tentu Kurohige lebih unggul. Tentu kita juga masih ingat saat Ace dihajar Kurohige ketika kemampuan Devil Fruits-nya dinetralkan. Lalu di sini terungkap bounty dari buah Hancock sebesar 1.659.000.000 berry. Sementara bounty Kurohige juga naik sebesar 3.996.000.000 berry. Kemudian ketiga pihak yang terlibat pertarungan itu tiba pada situasi yang sulit, di mana ketiganya sudah mengalami kerugian. Dari angkatan laut banyak prajurit dan bahkan wakil admiralnya sudah menjadi batu. Lalu dari pihak bajak laut Kurohige, ternyata Devon dan Vasco Shot juga terkena kemampuan Hancock dan berubah menjadi batu. Sedangkan riwayat Hancock sendiri sudah di ujung tanduk. Kurohige terlihat bisa menghabisinya kapan saja. Tapi jika Hancock mati, maka orang-orang yang sudah menjadi batu tidak akan bisa kembali lagi. Bahkan dengan pengguna Mero-Mero Nomi yang baru pun hal itu tidak bisa dilakukan. Nah, Koby merasa ini adalah situasi yang tidak menguntungkan untuk semua pihak. Kemudian di sini terungkap bahwa Koby pernah membantu Kurohige untuk mengalahkan salah satu kru bajak laut Rocks, yaitu Wang Zi yang saat itu berkuasa di Pulau Hachinosu. Ya, kerjasama bajak laut dan angkatan laut untuk mengalahkan bajak laut lain pernah terjadi pada insiden God Valley, di mana Garp bekerja sama dengan bajak laut Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks. Ya, kembali ke cerita. Pada keadaan yang tidak saling menguntungkan itu, Koby dan Hancock berusaha menjalin kesepakatan untuk mengembalikan orang-orang yang jadi batu, lalu angkatan laut pun akan pergi. Tapi Kurohige tidak percaya dengan Hancock. Dia merasa akan ditipu dan akan dirubah menjadi batu juga. Kurohige pun malah berniat untuk menghabisi Hancock. Nah, pada situasi sulit itu, akhirnya Relic datang. Dia pun akan menengahi mereka dan memastikan semua kesepakatan berjalan dengan baik. Kurohige terlihat gentar ketika melihat sang Raja Kegelapan datang. Dan Relic juga menyatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Kurohige.
Kemudian Koby tak kalah terkejutnya ketika melihat legenda hidup ada di depan matanya. Akhirnya dengan kedatangan relik situasi menjadi terkendali dan scene menuju pada keadaan Amazon Lily saat ini. Nah, ternyata relik tidak datang seorang diri, dia datang bersama Sakuyaku atau Saki. Dan di sini terungkap bahwa Saki itu adalah mantan ratu suku Kuja 2 generasi yang lalu. Mereka pun membicarakan hal-hal buruk yang baru terjadi, dan ini sebenarnya merupakan ancaman yang sangat besar. Dari pihak Angkatan Laut sudah menemukan cara yang ampuh untuk melewati Cambelt. Dengan teknologi kapal berbatu laut, para monster laut bukanlah masalah lagi. Lalu teknologi SSG juga sangat mengerikan. Pasifista model terbaru itu dinyatakan tidak tergores sedikit pun setelah menjalani pertarungan. Kemudian jika melihat sosoknya yang mirip dengan Hancock, maka besar kemungkinan ada pasifista SSG lain yang juga mirip dengan para Shichibukai lainnya. Karena kita juga sudah melihat sosok yang mirip dengan Mihawk. Tapi di sini Mimin belum melihat jika pasifista SSG itu bisa menggunakan kemampuan Devil Fruit dari para Shichibukai yang dia tiru. Ya, misalnya tiruan buah Hancock itu sepertinya tidak punya kemampuan untuk merubah orang menjadi batu. Namun jika melihat Vegapunk yang bisa membuat tiruan Devil Fruits-nya Kaido, maka tidak menutup kemungkinan jika pasifista SSG itu nantinya akan bisa meniru kemampuan Devil Fruits dari para Shichibukai. Lalu selain itu, Relik juga menyadari bahwa dirinya yang sekarang sudah terlalu tua dan dia menyatakan tidak bisa mengalahkan bajak laut Kurohige. Jadi bisa dikatakan kalau Pulau Wanita tetaplah tidak aman walaupun Relik menjaganya. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu terlihat ada 2 solusi. Yang pertama, Hancock akan pergi dari pulau itu dan dia akan tinggal di tempat lain, misalnya bersama Relik, atau bahkan mungkin ikut Luffy berlayar sesuai dengan keinginannya. Lalu cara yang kedua adalah Amazon Lily akan menjadi seperti Wano Kuni, di mana ada sosok Relik yang menjaganya seperti Yamato. Dan juga ada bendera besar bajak laut topi jerami yang berkibar di pulau itu, sebagai bukti bahwa Amazon Lily telah menjadi wilayah perlindungan dari bajak laut topi jerami. Dengan melakukan 2 hal itu, rasanya Amazon Lily akan lebih aman karena sudah berada dalam perlindungan salah satu Yonko. Ya, dengan begitu para mantan Shichibukai sudah mulai terlihat arah pergerakannya. Lalu seingat Mimin, tinggal satu lagi mantan Shichibukai yang belum dikabarkan, yaitu mengenai Edward Weevil. Ya, kira-kira kemana Weevil akan merapat? Nah, kita sampai di bagian akhir chapter ini. Di sini ada berita jika Koby telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Ya, jika melihat surat kabar itu berarti kejadian di Pulau Wanita terjadi bersamaan dengan puncak pertempuran di Wano Kuni. Dan beritanya juga termasuk dalam beberapa berita besar yang sudah kita lihat pada chapter-chapter sebelumnya. Mulai dari pengakuan Luffy sebagai Yonko setelah dia berhasil mengalahkan Kaido, lalu informasi mengenai munculnya organisasi Cross Guild, kemudian insiden yang melibatkan Raja Cobra, Vivi, dan juga Sabu. Ya, chapter-chapter awal di Final Saga ini masih membicarakan hal-hal yang terjadi di dunia ketika Luffy sedang berada di Wano, dan itu terlihat sangat menarik. Ya, itu aja segmen real review Mimin untuk chapter kali ini ya. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!